Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina SPD, guru biologi dari SMA 1 Kota Baru. Kali ini akan membuat video pembelajaran materi kelas 11 dengan judul Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan memiliki ciri-ciri panjang 20 cm dan lebar 2 cm. Kerongkongan merupakan saluran dari mulut menuju lambung. Di dalam kerongkongan terdapat cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mukosa. Nah, pada dinding kerongkongan ataupun esofagus terdapat otot-otot yang mengatur gerakan kembang kempis pada saat mendorong makanan berbentuk gumpalan atau bolus yang berasal dari mulut. Nah, kemudian gerakan otot di sini disebut dengan gerakan peristaltik. Dengan adanya gerakan peristaltik, makanan bolus dari mulut itu akan langsung menuju ke lambung. Jadi, kerongkongan merupakan organ pencernaan tempat lewatnya makanan dari mulut menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf C. Pada lambung terdapat bagian fundus, pilorus, kardia, dan badan lambung. Pada lambung juga terdapat dua sphincter, yaitu esophageal dan pilorus. Lambung menghasilkan getah lambung berupa HCl, pepsin, renin, dan lipase. Kelenjar pencernaan pada manusia ada dua, yaitu hati dan pankreas. Hati berfungsi mensekresikan empedu. Proses pengeluaran empedu dari hati dipengaruhi oleh hormon kolesistokinin yang dihasilkan oleh duodenum. Kelenjar pencernaan kedua adalah pankreas. Pankreas menghasilkan getah yang disebut dengan natrium bikarbonat, yaitu berfungsi menetralisir keasaman isi lambung. Nah, yang kedua, pankreas menghasilkan amilase yang berfungsi untuk merubah fatty menjadi maltosa dan glukosa. Juga menghasilkan lipase yang merubah lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian menghasilkan tripsin dan kemotripsin. Selain itu, menghasilkan peptidase yang merubah peptida menjadi asam amino. Menghasilkan nuklease yang berfungsi merubah asam nukleat menjadi nukleotida. Makanan yang keluar dari lambung itu akan menuju ke usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan. Setelah makanan dicerna di usus halus, pada bagian duodenum atau usus 12 jari, kemudian makanan akan diserap di usus penyerapan atau ileum. Nah, setelah itu makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon menurun. Nah, fungsi usus besar yaitu mengatur kadar air pada makanan, sehingga terbentuklah feses yang dibantu oleh bakteri pembusuk yang disebut dengan E. coli. Berikutnya adalah rektum. Rektum memiliki panjang 15 cm. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar. Pada bagian ini tidak terjadi lagi penyerapan air. Nah, bagian terakhir adalah anus, di mana anus tersusun atas otot polos dan otot lurik. Pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan ataupun defekasi yaitu melalui anus ini.